Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Susanto dari Sistem Informasi. Saya akan menjawab UAS mata kuliah Change Management. Yang soal pertama, hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan cara merancang sebuah pesta perubahan? Di sini ada gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Terus yang selanjutnya ada gunakan simbol-simbol perubahan. Terus selanjutnya gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Terus berikan pelatihan lintas sektoral. Terus langsung ada kirim mereka keluar. Terus temukan kehebatan bawahan. Terus ganti bagi bagian tertentu. Lalu ada tumbuh kepercayaan. Selanjutnya, yang soal kedua, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, variabel budaya. Organisasi yang inovasi memiliki kecenderungan budaya yang sama organisasi atau serupa. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan organisasi tersebut. Selain itu, organisasi yang inovasi akan secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggotanya, sehingga pengetahuan mereka tetap relevan dan mendorong individu menjadi juara ide. Penelitian menemukan bahwa juara ide memiliki kepribadian umum, yaitu memiliki percayaan diri yang tinggi, ketekunan, lalu ada energi yang cenderung mengambil risiko yang tinggi. Inovasi dan pemikiran desain. Pemikiran desain dapat mempengaruhi sebuah inovasi. Pemikiran desain dapat memunculkan suatu hal yang belum ada sebelumnya. Dengan melibatkan pemikiran desain, manajer memahami lebih dalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Pemikiran desain juga menentukan bisnis untuk mengetahui permasalahan nyata dan dihadapi pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan bukan hanya sebagai target bisnis. Dan hal ini juga menentukan suatu bisnis untuk mengonversikan wawasan pelanggan menjadi PR. Lalu soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik dalam organization development. Yang pertama, antisipasi kebutuhan dan perubahan. Sebelum suatu pemrograman perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, mengembangkan hubungan praktis klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seorang praktisi OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan. Yang ketiga, fase diagnostik. Dalam praktisi OD harus masuk dan menjalani hubungan kerja dengan klien praktisi OD, dan klien akan mulai berbagi data mengenai sistem yang ada. Lalu yang keempat ada action plan, strategis dan teknik cues. Fase diagnosa membawa kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas atau pemrograman yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Terus selanjutnya ada self-level monitor dan stabilizer. Begitu sebuah pemrograman aksi diimplementasikan, tahapan akhir adalah tindakan untuk memonitor hasil dan melakukan perubahan yang diinginkan. Lalu soal yang keempat, apa saja yang diperlukan?
dan diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Yang pertama, perancangan yang matang. Kedua, pentingnya menyamakan persepsi. Yang ketiga, pemahaman materi pembicaraan. Yang keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. 5. Minta feedback. 6. Menegaskan dan motivasi. 7. Komunikasi informasi juga perlu dibangun. Terima kasih. Presentasi UAS saya Change Management ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.